Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Getrude Sumardi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi IPS kelas 6 semester 1. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 3 topik, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Yang pertama, perubahan wilayah provinsi Indonesia. Wilayah Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan tahun 1999 terdiri atas 27 provinsi. Setelah provinsi Timur lepas menjadi 26 provinsi. Sejalan dengan perkembangan penduduk dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, serta adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diperlukan adanya perluasan wilayah pemerintahan. Saat ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang menjadi 33 provinsi, yakni dengan bertambahnya Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Yang ke-B, perubahan wilayah laut teritorial Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, jarak wilayah laut teritorial Indonesia menjadi 3 mil laut. 1 mil sama dengan 1,85 OM dari garis pangkal. Atas dasar Deklarasi Juanda dan Konvensi Hukum Laut Teritorial Indonesia, dari 3 mil menjadi 12 mil. Agar kekayaan alam laut tidak punah, diperlukan usaha-usaha pelestarian zona perairan laut di Indonesia terdiri atas: yang pertama, perairan Nusantara; yang kedua, laut teritorial; yang ketiga, batas landas kontinen; dan yang keempat, batas zona ekonomi eksklusif. Baik, sekarang saya akan menjelaskan topik pertemuan yang kedua, yaitu kenampakan alam dan keadaan sosial di Indonesia, negara-negara tetangga. A. Sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan persetujuan Bangkok yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara. Kelima menteri tersebut adalah Narcisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajatman dari Singapura, dan Tahnat Konman dari Thailand. Latar belakang berdirinya ASEAN antara lain: yang pertama, memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajahi oleh bangsa lain kecuali Thailand. Yang kedua, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Dan yang ketiga, adanya persamaan letak. 4, sama-sama sebagai negara. Yang berikut tujuan berdirinya ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, memberikan bantuan dan bidang pendidikan, bidang industri, dan bidang pertanian. Keempat, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, meningkatkan stabilitas politik dan keagamaan. Jumlah negara ASEAN saat ini adalah 10 negara. B. Nama dan letak negara-negara tetangga ASEAN. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak di antara 11 derajat lintang selatan sampai 21 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Asia Tenggara sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Yang ke-C, sikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia.
Kita harus bersikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia, seperti kemiskinan, kejahatan, pengangguran, dan kependudukan. Baik, itu saja penjelasan untuk pertemuan 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan topik pertemuan yang ketiga, yaitu kenampakan alam dan keadaan sosial benua-benua di dunia. A. Ciri-ciri utama kenampakan alam di dunia. Benua adalah daratan yang sangat luas. Ada 5 benua yang ada di dunia, yakni benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Ciri utama kenampakan alam ialah tidak terdapat di tempat lain dan memiliki keistimewaan. Keistimewaan kenampakan alam dapat berupa terluas, terpanjang, tertinggi, terdalam, terbesar, dan sebagainya. Yang berikut, busur pegunungan yang tersebar di puncak Pamir di Asia Tengah memanjang sampai ke Cina sebelah timur dan Turki di sebelah barat. Di antara rangkaian yang berikut, kenampakan alam benua Asia terdiri atas. Yang pertama, gunung di Asia terdapat banyak pegunungan tersebut. Terdapat pegunungan Himalaya dengan puncak Mount Everest 8.848 meter di Nepal yang merupakan puncak tertinggi di dunia. Yang ke B, kenampakan alam dan kenampakan buatan dunia. Kenampakan alam lain samudra, gunung, sungai, danau, tanjung, dan gurun. Contoh kenampakan alam yang alami atau kenampakan yang berasal dari alam itu sendiri. Pegunungan merupakan sekumpulan bukit yang membentuk barisan gunung. Yang berikut, gunung merupakan bukit yang sangat besar dan tinggi. Tanjung atau semenanjung merupakan daratan yang meronjok ke laut. Yang berikut, danau. Danau merupakan badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut kecuali melalui sungai. Yang berikut, sungai. Sungai merupakan aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dan hulu menuju hilir. Samudra. Samudra merupakan massa air yang sambung-menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Ada 5 samudra di bumi, yaitu Samudra Selatan, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Yang berikut C. Perkembangan negara-negara di dunia. Perkembangan negara-negara di dunia dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu negara maju dan negara berkembang. Kedua istilah tersebut digunakan untuk menggolongkan suatu negara berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Negara maju. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Yang berikut, negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar, dan infrastruktur yang masih belum maksimal. Dari 2 pernyataan tersebut bisa disimpulkan untuk membedakan negara satu dengan lainnya. Biasanya negara maju memiliki tingkat